Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal coba jawab beberapa pertanyaan yang jujur aja sering banget jadi perdebatan panas. Tapi, alih-alih ikut-ikutan debat kusir zaman sekarang, kita justru akan mundur jauh ke masa lalu, mencari jawaban dari sudut pandang sejarah yang mungkin belum pernah Anda dengar. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertanyaan pertama, ini nih yang paling sering jadi sumber kesalahpahaman. Gimana ceritanya Tuhan yang Maha Esa, yang satu kok bisa punya anak? Konsepnya gimana sih? Nah, yang kedua, ini juga nggak kalah seringnya kita dengar, apalagi setiap akhir tahun. Bener nggak sih tanggal Natal itu cuma comot dari perayaan Dewa Matahari Romawi kuno? Dua pertanyaan besar inilah yang akan kita bongkar sampai ke akarnya. Jadi kuncinya di sini. Untuk bisa dapat jawaban yang jernih, kita nggak bisa cuma mengandalkan argumen zaman sekarang. Kita harus balik ke konteks aslinya, ke dokumen-dokumen sejarah paling awal. Petunjuknya justru ada di sana. Oke, kita buka berkas kasus yang pertama. Kita akan bedah istilah anak Tuhan. Ini adalah sebuah frasa yang jadi pusat kebingungan dan sering banget disalahartikan secara harfiah. Nah, disinilah letak kesalahpahaman utamanya. Di satu sisi, ada pemahaman yang sangat literal, seolah-olah Tuhan punya anak secara biologis seperti manusia. Tapi di sisi lain, ada konsep teologis di mana anak ini adalah sebuah gelar untuk merujuk pada firman Tuhan atau kalimatullah yang kekal yang kemudian menjadi manusia. Jadi ini beda banget antara pemahaman fisik dan pemahaman metafisik. Coba lihat ini. Ini bukti yang luar biasa dari sebuah teks Yahudi kuno yang ada jauh sebelum era Kristen. Targum Neofiti ini nunjukin kalau gagasan tentang seorang Mesias yang akan menderita, tapi pada akhirnya membawa kemenangan dan kesembuhan, itu tuh udah ada dalam pemikiran Yahudi. Jadi konsep ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tapi punya akar sejarah yang dalam. Oke, sekarang kita pindah ke berkas kasus kedua. Kita akan coba pecahkan misteri di balik tanggal 25 Desember. Banyak banget yang mikir tanggal ini dipilih asal-asalan buat menggantikan festival pagan. Tapi ternyata ceritanya jauh lebih rumit dan menarik dari itu. Jadi, gimana ceritanya mereka bisa dapat tanggal itu? Ternyata ini bukan tebak-tebakan, tapi sebuah perhitungan. Semuanya berawal dari kalender pelayanan para imam di Bait Suci Yahudi. Menurut catatan kuno kayak Megillat Ta'anit, giliran Zakaria itu jatuh di bulan Tishri atau sekitar September. Lalu 6 bulan kemudian malaikat mengunjungi Maria, berarti itu sekitar bulan Maret. Nah, tinggal tambahkan 9 bulan masa kehamilan normal, jatuhnya pas di bulan Desember. Logis kan? Dan ini dia buktinya. Sebuah kutipan langsung dari dokumen Kristen dari abad kedua. Jelas banget tertulis di situ, mereka sudah menghitung dan menetapkan perayaan kelahiran di tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, yang setara dengan Desember. Ini jauh sebelum kekristenan jadi agama resmi di Romawi loh. Tapi kan dingin banget di bulan Desember, masa ada gembala di padang? Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi ternyata, di dekat Bethlehem ada area khusus bernama Migdal Eder. Di sana, ada gembala-gembala yang memang bertugas menjaga domba untuk kurban di Bait Suci. Dan karena kurban itu dilakukan sepanjang tahun, ya mereka pun berjaga sepanjang tahun, termasuk saat musim dingin. Oke, setelah kita lihat dua contoh tadi, yuk kita ambil langkah mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Ini bukan cuma soal Natal atau gelar teologis, ini soal betapa pentingnya bukti-bukti dari sumber primer itu sendiri. Sebenarnya ada banyak banget jejak sejarah yang terdokumentasi dari era Kristen paling awal. Kita punya tulisan dari orang-orang seperti Quadratus, Justinus Martyr, bahkan Ignatius yang merupakan murid langsung dari para rasul. Ini seperti rantai bukti yang gak terputus, yang menghubungkan kita langsung ke zaman itu. Tapi sayangnya sering banget diabaikan dalam perdebatan modern. Artinya apa? Kalau kita mengabaikan dokumen-dokumen sejarah ini, kita itu seperti mencoba memahami sebuah cerita tapi loncat langsung ke bab terakhir. Kita kehilangan konteksnya. Memahami sumber-sumber ini penting, bukan cuma buat berdialog dengan orang lain, tapi juga buat memahami keyakinan kita sendiri secara lebih utuh. Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil buat sekarang? Dengan memahami sejarah ini, kita bisa mengubah cara kita berdialog. Khususnya, dalam membedakan mana yang merupakan inti ajaran iman dan mana yang sebenarnya cuma ekspresi budaya. Coba deh kita lihat tabel ini.
pohon Natal, itu kan asalnya dari tradisi budaya di Jerman, bukan perintah teologis. Sama halnya seperti ketupat saat Lebaran, itu dari tradisi Jawa era Majapahit, atau beduk di masjid yang akarnya dari tradisi Tionghoa. Semua ini adalah simbol-simbol budaya yang melekat pada perayaan keagamaan, tapi bukan inti dari ajaran agamanya itu sendiri. Nah, kalau kita bisa membedakan keduanya, kita bisa lebih fokus pada dialog yang lebih substansial, yaitu tentang keyakinan inti. Jadi, kita nggak lagi terjebak berdebat soal simbol-simbol budaya yang sebenarnya cuma pelengkap. Ini membuka jalan untuk saling pengertian yang jauh lebih dalam. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini bareng-bareng. Kalau pendekatan historis ini bisa menjernihkan dua isu yang sangat kontroversial tadi, coba bayangkan, ada berapa banyak lagi perdebatan modern lainnya, baik itu soal agama, sosial, atau politik, yang mungkin kita pahami dengan cara yang sama sekali keliru hanya karena kita belum mau menggali sumber-sumber primernya. Kira-kira apa lagi yang kita lewatkan?